Baru ketika melihat warna merah muda di spray, wanita baru menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dengan calon menantunya semalam. Wanita itu menyadari kesalahannya yang besar. Setelah sadar, dia memilih untuk tetap berpura-pura tidak tahu. Aku ingin kamu. Buatlah anak denganku. Apa maksudmu membuat anak? Ternyata hanya 1 hari sebelumnya, wanita menggunakan cara kasar untuk menguji keandalan calon menantunya. Menggunakan tindakan keras, memaksa sekelompok preman jalanan untuk membuat keributan di tempat dagang pemuda itu. Namun tak disangka, pemuda itu hanya menggelengkan mie, dan membuat preman-preman itu ketakutan. Barulah pada saat ini, wanita menyadari bahwa pemuda yang biasa berdagang itu tidak mudah diatasi. Untuk benar-benar mengungkap rahasia pemuda itu, wanita menggunakan trik terbaiknya terhadapnya. Hasilnya, detik berikutnya, aku pergi padamu. Ah, sorry, mengapa tiba-tiba muncul, nak? Wanita menyadari bahwa pemuda itu sungguh misterius. Dia bisa meramalkan serangan dia. Kekuatan seperti itu memang layak menjadi menantu perempuan di kuil perangnya. Tapi kepribadiannya masih perlu. Dia harus diuji lebih dalam. Maka wanita itu memutuskan untuk membalas dendam. Dengan alasan tubuhnya basah kuyup, dia menipu pemuda untuk membukakan kamar untuk mengeringkan pakaian. Agar pemuda itu terbuka sepenuhnya, wanita itu langsung menggunakan pesona padanya. Namun pesona itu malah dipantulkan kembali oleh pemuda. Mengapa dipantulkan kembali? Wanita bangun keesokan harinya, melihat bercak merah di spray, baru menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dengan calon menantunya. Melakukan kesalahan besar. Dengan marah, dia langsung ingin membunuh pemuda itu. Kemana kekuatanku? Apa yang sebenarnya kau lakukan padaku? Wanita itu sekarang merasa sangat tersiksa. Hanya karena dia, yang dihormati oleh ribuan orang, Kaisar Kuil Perang, malah kekuatannya disegel oleh anak kecil ini. Dan untuk menghapus segel ini, Anda harus melahirkan anak untuknya. Apa? Melahirkan anak? Bukan. Kita berdua, wanita cantik. Pertemuan pertama. Saya tidak bisa melakukannya. Anda lebih baik mengganti permintaan Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan menyiapkan obat untukmu. Dalam 1 hari. Harus hamil dalam 1 hari. Tidak peduli berapa kali. 50 kali. 100 kali. Harus. Bukan. Apa kamu pikir aku ini? Apa? Aku seperti babi? Saya tidak sedang bernegosiasi denganmu. Kamu harus bekerja sama dengan saya. Atau pergi menekan mesin jahit. Pilih sendiri. Baiklah, kamu hebat. Orang yang bijak adalah pahlawan. Kamu juga tidak bodoh. Baiklah, besok saja. Tidak bisa, saya punya rencana besok. Jika kamu punya rencana, aku juga punya. Lusa, kita bisa melakukannya sepanjang hari. Kembali dan istirahatlah dengan baik. Baiklah, dengarkan. Pergi. Aduh, inilah malam pertama. Ini lebih melelahkan daripada menggali lubang kentang. Kamu bilang aku ini, wanita yang kamu temui, semakin aneh satu persatu. Suami, apa yang Anda pikirkan? Tidak apa-apa. Aku hanya berpikir, besok harus pergi ke kuil Martial God. Kaisar ini, apakah dia benar-benar masuk akal? Dia tidak akan memakanku, kan? Mungkin saja, Kaisar Fei Shuang telah mengelola kuil Martial God selama puluhan tahun. Tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya. Bahkan aku, takut padanya juga. Bahkan kamu juga takut padanya. Ah, bukan begitu. Bukankah kalian bilang, dia sangat masuk akal, kan? Aku pikir, seperti nenek biasa. Sama seperti ibuku. Dia memang masuk akal. Tapi, dia juga bukan nenek biasa. Kamu, kalau dia mendengar kata-katamu ini, dia mungkin, aku akan menamparmu seluruhnya. Berlatih sihir, seringkali lebih lama hidupnya daripada manusia biasa. Hidup lebih lama sedikit. Penampilannya sekarang seharusnya mirip dengan kita dan tubuh Kaisar Fei Shuang. Dan apa? Dan juga, dia memiliki temperamen besar. Orang yang menyinggung perasaannya akan dihempaskan ke Samudera Pasifik. Selesai sudah. Mengapa hidupku begitu pahit? Aku. Suamiku, jangan khawatir. Nanti, saya akan membantu Anda. Terima kasih. Aku. Biarkan aku pergi. Bau parfum. Lin Yun, kau. Aduh,
Tolong selamatkan nyawaku. Menculik pria sipil. Tolong selamatkan aku. Lin Yun. Sebuah persegi. Kau seorang pedagang kaki lima. Berani sekali datang ke kuil Dewa Perang. Bukankah itu hanya kawasan wisata 4 bintang A? Aku sudah mendapatkan undanganku. Mengapa tidak bisa masuk? Apa? Undangan tertinggi. Aku tidak salah melihat, kan? Ternyata kuil Dewa Perang. Undangan tertinggi yang paling istimewa. Undangan tertinggi dari kuil Dewa Perang. Bahkan aku pun tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Dia seorang pedagang kaki lima. Bagaimana bisa mendapatkannya? Ini tidak mungkin. Sepertinya identitas orang ini tidak biasa. Su Tianlong kali ini mendapat masalah besar. Jangan kira kamu istimewa karena mendapat undangan. Itu tidak spesial. Kuil Dewa Perang ini tidak semudah itu untuk masuk. Melihatmu di depan mata. Apakah tangga 9 tingkat sudah ada? Bagi seorang praktisi, itu adalah jurang yang tak terlampaui. Bagi seorang orang biasa, hanya dengan melangkah ke atas sekali. Hahaha, akan hancur seketika. Itulah ambang pertama untuk masuk ke kuil Dewa Perang. Ambang pertama, kamu, seorang penjual kaki lima biasa. Jika ingin menjaga nyawamu, segera pulanglah ke rumah. Kamu gila ya? Apakah terlalu sering membaca novel fantasi? Bagaimana dia bisa naik? Anakku, Luzi. Nah, bagaimana kalau kita pulang saja? HMPH. Kamu tidak akan terlalu tergesa-gesa ingin mati, kan? Dia hanyalah seorang badut penjual kaki lima. Masih bermimpi untuk naik tangga surga. Absurd. Lin Yun. Aku sebelumnya merasa, kamu cukup jujur. Tidak terduga, ketika mulai bual besar. Benar-benar pandai berbicara. Tidak ingin mencoba, takut, tentu saja dia takut. Jangan lupa, dia hanyalah seorang badut yang berjualan di pinggir jalan. Hahaha. Siapa bilang aku tak berani? Bukankah itu hanya sebuah anak tangga? Saya akan menunjukkannya kepada Anda sekarang. Bagaimana situasinya? Bagus sekali, Tuan. Aku percaya padamu. Biarkan orang-orang yang meremehkanmu. Lihat dengan jelas. Lihat dengan baik. Mengapa anak ini tidak mendengarkan? Ibu mertua, jangan khawatir. Aku percaya padanya. Jika kau tidak bisa, mundur saja. Lagi pula, di sini, tidak ada yang menghormati kamu. Benar, segera mundur. Sekarang mundur. Masih bisa menyisakan sedikit harga diri. Meskipun, kamu juga tidak punya harga diri. Sialan, dia pasti ingin aku menemui kaisar. Bagaimana mungkin di dunia ini? Tangga maut, hanya omong kosong. Serang. Ini juga tidak apa-apa. Memang pura-pura misterius. Pasangan ini memang sedang menipu aku. Untungnya aku berani dan teliti. Tidak mungkin. Kak Long. Bagaimana dia? Aku tidak tahu. Lantai ke-7. Bukan, lantai ke-9. Astaga. Ini, keempat dewa perang besar ini tampil. Tidak akan semudah dia. Bagaimana cara berjualan seperti ini? Seperti berjalan di atas tanah rata. Tangga langit tidak mungkin rusak kan? Rusak kepalamu. Pikiranmu rusak. Bagaimana mungkin tangga langit rusak? Memang, aku melihat orang hebat ini. Berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Lihatlah dia naik ke lantai ke-8. Dia masih punya energi. Tidak tahu apakah dia bisa melewati lantai ke-9. Apa yang harus dilakukan oleh saudara Long? Cepat, cari cara untuk menghentikannya. Kalau tidak, kita akan menjadi badut. Tenang, untungnya aku sudah siap untuk mengantisipasi kemungkinan seperti ini. Tuan Muda telah melakukan sesuatu pada tangga langit. Benar-benar meramalkan dengan tepat. Tuan Muda sengaja membiarkannya naik dengan mudah. Membuatnya merasa beruntung. Penuh harapan untuk mencapai garis finish. Kemudian menghancurkannya dengan kejam. Lihat, dia tidak bisa naik lagi. Di atas ada formasi jiwa jatuh. Diatur sendiri oleh Tuan Muda. Dia berani melangkah maju. Pasti akan membuatnya ketakutan.
berdagang di pinggir jalan. Mengapa tidak melanjutkan ke atas? Sayang kecil, apakah pikiran kita sedang kacau? Sial, dia berani menggunakan trik licik. Sian-sian, anakku baik-baik saja, bukan? Anakku baik-baik saja, bukan? Anakmu sudah mati. Ini akibat keangkuhan dia. Anakku. Kamu terlalu sombong. Tidak ada sisa sama sekali. Inilah akibat keangkuhanmu. Hei! Dia keluar. Dia masih hidup. Baiklah, itu petasan yang kau lemparkan tadi. Suaranya keras sekali. Membuatku terkejut. Apa kembang api ini? Kau terkena jebakan jiwa. Kau sudah mati. Apa jebakan jiwa? Aku pikir kau menyiapkan sesuatu. Mengintimidasi aku dengan petasan. Otakmu rusak. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ini adalah ilmu rahasia pemimpin muda. Bagaimana kamu masih hidup? Oh, saya mengerti. Kalian di kuil Dewa Perang terlalu sopan. Khususnya menggunakan meriam untuk menyambut saya. Jangan lakukan ini lagi di lain waktu. Saya penakut, saya tidak suka ini. Hanya 2 kalimat sudah membuat marah setengah mati. Kualitas mentalmu terlalu buruk. Begitu formasi jiwa tersebar. Bahkan jika dia adalah Valkyrie, masuk dengan gegabah. Sulit untuk keluar dengan selamat. Anak itu, apakah dia lebih kuat dari Valkyrie? Omong kosong. Jika dia tidak kuat, dia akan kalah. Formasi jiwa Wang Ao. Saya pikir Su Tianlong kali ini bertemu musuh tangguh. Anak, apakah kamu baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. Lihat, aku baik-baik saja. Bagus kalau tidak apa-apa. Suamiku memang tegas dalam menulis. Dia bahkan menggunakan formasi jatuh jiwa sebagai meriam. Mari kita masuk, jangan pedulikan 2 orang itu. Kak Long, bukankah kamu bilang anak itu pasti mati? Mengapa dia masih hidup dan sehat? Pasti itu Ye Binyi, si kecil yang suka makan di sini dan di sana. Berbuat curang secara diam-diam, merusak formasi jiwa terjatuh, terlalu berani menipu. Mengerikan, lagi-lagi dia berhasil lolos. Tenanglah. Tuan Muda adalah murid favorit Kaisar. Si badut ini telah menghina Kaisar. Bahkan berani mencoba merampas Ye Binyi dari Tuan Muda. Menculik Ye Binyi, Tuan Muda tidak akan membiarkannya begitu saja. Anakku, tempat ini juga terlalu mewah. Sepanjang hidupku, beruntung bisa datang ke tempat seperti ini. Itu sudah cukup. Aduh, apa yang harus dikatakan? Jangan khawatir tentang anakmu. Masa depan pasti akan membawamu kebahagiaan. Tenanglah, nenek, setelah saya dan suami mertua. Valkyrie Ye Binyi tiba. Cepat lihat, itu Valkyrie dan Wang Ao. Sang pangeran muda Wang Ao memiliki penampilan yang gagah. Benar-benar panutan kita. Kakak laki-laki. Pacarku datang. Permisi. Aduh. Jadi begini ya, tunangan Ye Binyi, kamu. Tuan, berhati-hatilah. Tuan Dewa akan segera datang. Nama belakangnya adalah Lin. Dia bahkan berani melawan. Hanya seorang badut. Berani mengacau di kuil Dewa Perang. Benar-benar tidak sabar. Mungkin terlalu kenyang. Memang, hanya seorang pedagang kaki 5. Siapa yang memberinya keberanian? Tidak tahu diri. Pangeran muda Wang Ao memiliki kekuatan yang kuat. Semua orang melihatnya. Orang ini berani melawan pangeran muda. Aku rasa dia mencari masalah. Pangeran muda akan bertindak sendiri. Nama belakangnya adalah Lin. Akan mendapat hukuman. Seluruh kuil Dewa Perang
Kekuatan pangeran muda hanya di bawah Tuan Dewa. Tidak kalah dengan Ye Yongyi, terutama setelah melatih selama 20 tahun. Pukulan pasir besi King Kong. Sangat hebat. Kamu badut yang berjualan di pasar. Kali ini dia menemui lawan yang tangguh. Saya melihat orang itu adalah kamu. Siapa itu tuan muda yang tidak dikenal? Berani bejat, mencemarkan nama tuan muda, kau mencari mati. Tidak percaya. Nanti kau akan terkejut. Tunjukkan padaku dengan jelas. Apakah orang ini cabul? Tidak akan melepaskan genggaman tanganku. ANIC. Bukan teman, kau sembelit ya? Apa? Kau tahu siapa aku? Mencemarkan nama baikku, kau mencari mati. Lepaskan. Tuan muda dia. Ini. Bukan. Itu kau. Biarkan aku melepaskan. Bermain licik denganku ya. Berani menyerang secara tak terduga. Aku rasa kau tidak menghormati. Kuil Dewa Perang dihargai. Jangan berbicara sembarangan. Semua orang melihat. Jelas-jelas dia yang menyutradarai. Mencari mati. Sudah cukup. Jelas-jelas kau yang pertama kali menyerang. Kalau kemampuanmu kalah, apalagi yang kau inginkan? Aku adalah kakak seniormu. Kalau kau tidak membantuku, biarkan saja. Kau licik. Lin Yun, dia adalah pacarku. Saya pasti akan membantunya. Kau yang pertama kali menyerang dalam hal ini. Kau yang salah. Saya tidak salah. Kamu Bin Yi. Guru tahu kau akan menikah dengannya. Marah tak terkendali. Apakah kamu tidak tahu diri? Membuat marah guru hanya akan membawa petaka. Kamu bilang apa? Urus urusanku sendiri. Kalau bukan karena aku memohon pada guru. Kamu pikir kamu hanya dipecat. Apakah ini sudah selesai begitu saja? Kamu seharusnya tahu sifat guru. Adik harus kembali ke jalan yang benar. Kita berdua adalah pasangan yang cocok. Mengapa kamu harus repot-repot karena ini? Pria warung pinggir jalan. Mengapa membuat guru marah? Bagaimana bisa pemimpin muda kuil Dewa Perang? Ternyata, hanya bisa bersembunyi di belakang guru. Penakut, berani setan. Kamu bilang apa? Kataku sobat, bertengkar dengan seorang wanita. Apakah perlu sejauh itu? Dan terus-menerus menyakiti perasaanku. Tunduklah padaku. Apa katamu? Aku bilang, membuatmu seperti anjing. Tunduklah padaku. Bertekuk lutut dan minta maaf. Bangunlah. Sudah pukul 3 pagi. Sampai sekarang masih membuat orang tunduk. Kadang-kadang lihatlah drama kerajaan sedikit. Cari lebih banyak uang untuk menyembuhkan otakmu. Sian-sian. Lihatlah orang ini. Seharusnya sudah dimasukkan. Pameran museum. Kamu mencari mati. Pergi mati saja. Bukan sobat, kita tidak perlu begitu. Dengan cara seperti ini kamu membuatku pendek umur. Beberapa orang, lututnya benar-benar lemah, masih ingin mengajar orang lain. Malah sendiri yang terlebih dahulu berlutut. Katakanlah 2 kata. Semua orang sudah berlutut di depanku. Kalian di kuil Dewa Perang terlalu ramah. Sudah masuk era apa ini? Masih mempraktikkan tradisi feodal ini. Angpau ini, anggap saja sebagai ucapan selamat tahun baru dari saya. Segera terima. Tidak boleh lagi lain kali. Ada apa? Aku hanya memberi 10 yuan. $10. Kamu merasa kurang? Ada begitu banyak orang. Jangan membuatku kesulitan begitu. Segera bangunlah. Orang-orang, bunuh dia. Di Fenghua Film, orang ini terbang. Rambutnya meledak. Di Fenghua Film, bukan hantu yang merasukikan. Di Fenghua Film, ibu kita segera menjauhlah. Hati-hati dia gila dan menggigit orang secara sembarangan. Perintah Kaisar ada di sini. Badut, kamu dan ibumu masih ada. Semua orang harus berlutut di depanku. Tuan muda tidak hanya marah. Dia bahkan mengeluarkan perintah Kaisar. Masalah ini hari ini, sepertinya tidak akan berakhir baik. Orang yang berjualan di pasar terlihat biasa saja. Tidak terduga ada trik seperti ini. Bisa membuat tuan muda dibuat seperti ini. Kekuatannya mungkin tidak terduga. Perintah Kaisar muncul. Itu adalah pemimpin kuil Dewa Perang. Kaisar sendiri hadir.
Meskipun kekuatannya besar, dia juga harus berlutut. Kekuasaan kaisar tidak boleh dihina. Lin Yun, saya menyarankan kamu untuk berlutut dengan baik. Jika tidak berlutut di depan perintah, itu adalah hukuman mati. Kamu, si penjual di pasar, bodoh, bisa membuat tuan muda mengeluarkan perintah kaisar untuk menghadapi kamu. Hari ini kamu akan mati dengan senyum. Hari ini kamu pasti mati. Hanya sebuah papan rusak membuatku berlutut. Bukan kalian semua. Semua berperan seperti orang gila. Tuan Kaisar akan segera tiba. Jika dia tahu berani melawan perintah Tuan Kaisar, pasti akan marah besar. Saat itu tiba, semua orang di sini akan terkena dampaknya. Anak muda, menyerahlah sekarang. Masih ada kesempatan. Bagus. Kalau tidak, saat Tuan Kaisar tiba, kamu akan mati tanpa sisa. Sudahlah, jangan banyak omong. Bikin repot saja. Sangat baik. Aku hanya menyukaimu. Pemberontak. Bawa dia ke hadapanku. Tuan Kaisar sudah tiba. Berhenti. Anakmu menyapa guru. Kami menyapa Tuan Kaisar. Keterampilan Tuan luar biasa. Semoga keberuntungan dalam seni bela diri. Untuk selamanya. Menjaga dinasti Xia selamanya. Saya tidak mengatakan itu. Kebiasaan feodal yang buruk membunuh orang. Apakah perlu sejauh itu? Kalian, kenapa kalian semua berlutut? Berani Lin Yun. Mengapa tidak berlutut di hadapan guru? Aku pikir kamu sakit. Kalau sakit, segera berobat. Dia adalah guru kamu. Lagi pula bukan guruku. Mengapa saya harus berlutut? Kamu harus berpikir dengan jelas. Menghina kaisar adalah hukuman mati. Hukuman mati. Aduh, aku takut sekali. Saya tidak akan berlutut. Zaman apa sekarang, masih menggunakan trik ini? Dia terlalu kurang ajar. Kata-kata Anda sangat tepat, guru. Badut yang berjualan di pinggir jalan ini. Dia terlalu ceroboh. Sekarang guru sudah bicara. Maka hari ini saya akan mengurusnya atas nama kuil Dewa Perang. Ajarlah dia dengan baik. Kamu badut bodoh ini, Tuan Muda. Jangan marah. Segala kesalahan adalah kesalahan saya. Saya tidak mengajar dengan benar. Jika kamu ingin memukul seseorang, pukullah aku saja. Kata-kata bagus. Maka aku akan memukul mati kamu yang tak pernah mati tua ini. Kemudian, lalu kirimkan makhluk kecil ini. Turunlah dan berkumpul bersama. Seharusnya guru memukulnya. Mengapa harus memukul saya? Kamu menanyaiku. Saya tidak berani. Saya tahu kesalahan saya. Tetapi memang benar itu dia. Cukup. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Astaga, dia mengenali saya. Dari mana asalnya? Tidak ada. Kamu, makhluk yang tidak tahu diri. Apa kedudukan kaisar? Bahkan pemimpin saat ini pun mungkin tidak bisa bertemu. Mereka mungkin tidak bisa bertemu. Kamu, seorang bodoh yang berjualan di pinggir jalan. Apa hakmu untuk bertemu? Tidak menghormati sang kaisar sudah merupakan hukuman mati. Mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di kuil Dewa Perang. Menyebarkan fitnah adalah dosa yang lebih besar. Kamu, seorang badut yang hina. Kamu pasti akan mati hari ini. Hai, kalian berdua. Apakah kalian sakit? Sang kaisar bahkan belum bicara. Apa yang kamu lakukan di sini? Jadi begitu. Tidak menghormati kaisar. Seharusnya kalian berdua. Tidak menghormati kaisar. Dia memfitnahku. Tabu terbesar guru adalah larangan bagi pria untuk masuk. Sebelumnya Raja Senbei tidak sampai 1 meter, dan matanya dihancurkan oleh guru. Badut ini berani mendekat begitu. Dia pasti akan mati. Tidak hanya suaranya yang dikenal, tubuh ini juga sangat dikenal. Di pinggangmu, apakah ada satu tanda lahir bunga teratai kecil? Kamu berani menggoda kaisar. Guru, Lin Yun sebenarnya tidak bermaksud. Hari ini dia datang untukku. Semuanya salahku. Mohon guru untuk menghukum saya. Saya bersedia menerima hukuman untuknya.
menunggu hukumannya. Gadis junior, pikirkan baik-baik. Dia melakukan kejahatan yang dapat dihukum mati. Apakah kamu ingin mati bersamanya? Jika guru ingin saya mati, saya tidak berani menolak. Namun berharap guru yang mulia merasa sedih. Berikan Lin Yun kesempatan hidup. Tidak menyadari kesalahannya, kamu bisa mati bersamanya. Hanya berharap guru akan belas kasihan. Saya memohon guru untuk memberikan perintah. Hukum mati pasangan ini. Tuan muda benar. Mohon Kaisar untuk menghukum. Hukum mati mereka. Kamu badut, masih belum berlutut. Kenapa harus berlutut? Apakah kamu mengira aku sama seperti kamu? Seperti enuk mati, berlutut kepada siapapun. Apa kamu baik-baik saja? Menggoda Kaisar dan membuat Tuan Muda Yesue marah. Mohon Kaisar untuk menghukumnya. Lebih bersemangat darimu. Tunggu saja, di dalam AC. Begitu suka menghukum. Ed, kau benar-benar lahir untuk menjadi nakal. Tindakannya ini adalah menggoda. Kaisar harus menghukumnya dengan tegas. Apa kau baik-baik saja? Menggoda Kaisar dan membuat Tuan Muda Yesue marah. Orang yang menjual barang dagangan ini, dia benar-benar berani sekali. Tunggu saja, melahirkan seseorang yang berani menantang Kaisar. Rumput di atas kuburan sudah setinggi orang. Tindakannya ini tidak sama dengan menantang. Ini adalah menggoda. Kaisar harus menghukumnya. Biarkan dia tetap hidup, meskipun berdagang di pasar dengan keberuntungan. Mohon Kaisar untuk menghukumnya. Bunuhlah orang ini. Guru, murid ini terlalu berani. Dia bahkan menggoda kamu dengan terang-terangan. Guru, jika tidak membunuh penjahat ini, sulit bagi saya untuk meredakan kemarahan di hati saya. Guru, tolong putuskan untukku. Kamu diam. Putuskan apa? Jika tidak percaya, tanyakan padanya. Apakah dia memiliki tanda lahir bunga teratai? Kamu, jangan berbicara sembarangan. Apa-apaan? Guru, kamu. Kemarin malam, ada bau wanita di tubuh pangeran. Mungkin. Lin Yun bukan dari kuil. Tidak perlu mematuhi aturan kuil. Saya menyelamatkannya dari rasa bersalah. Kalian tidak perlu banyak bicara. Guru, kamu. Keputusan hatiku sudah bulat. Kalian jangan sembarangan. Lin Yun, tunggu saja. Saya pasti akan menghancurkanmu menjadi serpihan. Kamu adalah Lin Yun, bukan? Ya, ingin menjadi menantu kuil. Harus melewati ujian para kaisar sepanjang sejarah. Ujian roh kaisar perang. Apakah kamu siap menerima tantangan? Lagi dengan ini, bagaimana orang mati diuji? Bukankah hanya prosedur biasa? Baik, saya terima. Bukankah hanya prosedur biasa? Apakah kalian punya tantangan lain? Silakan maju. Orang bodoh ini, dia tidak tahu tentang roh kaisar perang ini. Sebenarnya lebih menakutkan daripada kaisar. Berani mati. Bahkan kaisar pun tidak bisa menyelamatkannya. Kali ini akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Sepertinya kaisar sudah merencanakan sesuatu. Kami akan menggunakan kekuatan roh para pahlawan. Menghilangkan sampah ini. Bukankah ini tantangan? Kaisar generasi ke-36 dari kuil Dewa Perang, Kaisar Fei Suang, menghormati para kaisar sepanjang sejarah. Roh suci kuil, kekuatan surgawi roh suci, kuil yang diberkati dengan keberuntungan dalam pertempuran. Inilah kuil roh pahlawan perang. Aku dari kuil Dewa Perang, roh para kaisar sepanjang sejarah. Semua dipersembahkan di sini. Tentu saja, tidak perlu diragukan lagi, terhadap para pahlawan sepanjang sejarah. Pahlawan yang berjuang untuk negara dan rakyat. Aku masih sangat menghormati mereka. Sebelum masuk untuk diuji, kamu harus memikirkannya dengan baik. Jika kuil Dewa Perang saya diakui oleh para kaisar sepanjang sejarah, setelah kamu selesai memberi hormat, akan mendapat berkah, akan memberikan manfaat besar bagimu. Jika tidak diakui oleh para kaisar sepanjang sejarah, nasibmu bisa ringan atau parah, bahkan bisa lenyap seketika. Tanyakan lagi padamu, sudahkah kamu memikirkannya dengan baik? Terlalu banyak omong tentang dewa. Tidak heran disebut kuil dewa. Kita sudah sampai. Aku seorang yang lebih muda, melakukan penghormatan kepada leluhur. Itu juga wajar. Tuanku, aku sudah memikirkannya. Sekarang, boleh masuk sekarang? Tuanku sudah mengingatkannya beberapa kali. Tapi orang bodoh ini, dia tetap tidak percaya. Mengapa perlu seperti ini? Seperti kata pepatah lama, benar-benar keras kepala. Sulit untuk meyakinkan setan ini. Sungguh tak terduga. Datang begitu mudah. Awalnya ingin menghancurkannya. Sekarang terlihat, tidak perlu saya sendiri yang bertindak.
Namun, membunuhnya begitu mudah. Sungguh terlalu mudah baginya. Bagaimana jika? Aku bilang bagaimana jika? Si badut yang berjualan di pinggir jalan. Bagaimana jika dia lulus? Tidak mungkin. Kuil ini memiliki sejarah ribuan tahun. Yang bisa lulus ujian. Yang tercatat tidak lebih dari 10 orang. HMPH. Dia hanya seorang pedagang. Bagaimana mungkin? Tenang saja. Mata Xianling sangat tajam. ACND. Mencoba menakut-nakuti saya. Saya tidak percaya. Langit memiliki mata. Turunkan petir. Hancurkan sampah ini untukku. Seorang badut berani bermimpi untuk menjadi besar. Mendapatkan pengakuan dari roh-roh terdahulu. Dia juga pantas mendapatkannya. Benar-benar ada petir di langit. Kali ini aku ingin melihat bagaimana kau mati. Angin dan awan berubah tiba-tiba. Ini bukan pertanda baik. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Seorang pedagang kaki lima. Dengan status yang begitu rendah. Bagaimana mungkin mendapatkan pengakuan dari roh-roh terdahulu? Ketika petir turun, badut itu pasti akan mati. Kali ini akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Anak, cepat pulang. Bahaya. Nenek, kamu tidak boleh pergi. Jika Lin Yun tidak bisa, kembalilah. Ketika roh-roh terdahulu marah, akibatnya tidak bisa diprediksi. Jika tidak bisa lewati, jangan dipaksakan. Mundur dari arus deras dengan berani. Itu juga merupakan pilihan yang bijaksana. Benar-benar moralitas menurun. Hati manusia tidak seperti dulu. Di zaman ini bahkan ramalan cuaca. Semuanya palsu. Apakah masih ada yang benar? Langit runtuh dan bumi retak. Ini adalah kemarahan roh-roh terdahulu. Kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya.